Wanita, jangan pernah bertanya apakah kamu mencintai aku kepada pasangan, karena laki-laki kadang tidak mampu mengungkapkan rasa cintanya di hadapan. Jangan ajarkan kepada kami bagaimana caranya mencintaimu, karena kami pandai melakukan itu, bahkan menjaga itu meskipun kau tidak tahu. Dan jangan pernah mengajarkan kepada wanita apa arti kata setia. Wanita paling faham bagaimana melakukannya. Ketika seseorang berubah menjadi lebih baik, akhirnya kemudian Allah pertemukan dengan seseorang yang bisa membuat dia jadi lebih baik juga. Bayangin tadi, jodoh itu cerminan diri, sesuai dengan apa kebiasaannya, bagaimana lingkungannya, bagaimana kemudian juga perbuatannya, bagaimana sahabatnya, bagaimana turunnya itu banyak, sesuai dengan diri aja. Maka kalau kita menginginkan seseorang yang terbaik, cek diri kita bagaimana, cek bagaimana kebiasaan kita, bagaimana kemudian amal kita. Ayo sekarang berusaha untuk kita disiplin, rubah satu persatu. Kapan kata-kata laki-laki paling jujur dan paling benar itu? Saya terima nikahnya. Itu baru paling jujur, gentle itu. Mau nggak jadi pacar aku? Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada diri kita, sesulit apapun jalannya akan tetap menjadi milik kita. Sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah milik kita, semudah apapun jalannya tidak akan pernah menjadi milik kita. Kalau sudah ditetapkan sama Allah, jadi. Kenapa kita repot urusan jodoh, pengen dia jadi milik kita? Kalau kata Allah enggak, mau apa? Maka menaruh harap hanya kepada Allah, itulah jalan terbaik kita semua. Terkadang kita ingin membalas sakit hati dengan seseorang yang kemudian pernah kita berikan harapan penuh dan tinggi dan penuh perhatian dan kasih sayang, justru kita malah dikecewakan. Pengennya kita balesin, semoga Tuhan membalasnya. Padahal kita lupa bahwa apa yang kita cerita hari ini adalah balasan dari Tuhan juga. Kalau wanita menangis, jangan bilang ke wanita itu, "Mama, jangan nangis. Nangis itu tidak menyelesaikan masalah." Gak boleh nangis. Enggak. Tangisan wanita itu justru tangisan menyelesaikan masalah. Maka tugas laki-laki adalah menyediakan bahu yang terbaik untuk menuntaskan air mata dari sang wanita. Udah sayang. Ini hanya bagi yang sudah menikah ya. Yang jomblo meluk guling aja. Sakit, brother. Antum coba bayangin, kita sayang banget sama dia, yang mimpinya isinya dia, yang kalau makan pengennya barengan dia, yang nganter jemput pulang pergi sekolahnya barengan sama, yang masa putih abu tuh yang bener-bener, wah, kamu tuh orang yang paling aku sayang. Terus dia bilang, aku juga gak bisa ngelupain kamu. Sampai bertahun-tahun. Tapi harus ada satu waktu di mana kemudian dia bilang, maafin, kamu tuh terlalu baik buat aku. Kita nih bakal jatuh, suatu saat bakal dikecewakan. Pacaran itu menyiapkan hati untuk disakiti. Kalau kamu benar-benar mencintainya, jangan pernah kamu hiasi matanya dengan air mata luka. Dan jangan pernah engkau menghadirkan di telinganya sebuah kata-kata dusta. Dan juga jangan pernah engkau membuat hatinya terluka. Terkadang Allah mengajarkan kepada kita dipertemukan dengan seseorang yang menyakiti kita justru untuk membuat hati kita kuat, mental kita semakin hebat, iman kita bertumbuh untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Allah timpakan kepada kita pedihnya pengharapan, karena Allah Maha Pencemburu. Allah nggak mau kita berharap kepada selain Allah. Maka Allah timpakan sakitnya harapanmu ketika engkau terlalu besar berharap kepada seseorang. Ada kalanya Allah pertemukan kita dengan seseorang yang ketika kita sangat mencintai dia,
sangat mengharapkan dia, sangat merindukan dia, dan menginginkan dia untuk menjadi pasangan kita. Tapi salah cara tempuhnya. Allah ingatkan dengan kemudian cara dia nyakitin kita dan dia mengkhianati cinta kita. Jangan ambil pusing, jadikan setiap tangismu justru taubat kepada Allah. Gak kayak gitu caranya. Islam ini sempurna, masuk toilet aja ada caranya. Masa untuk bertemu dengan jodoh gak ada caranya? Yang cantik banyak, yang setia belum tentu. Yang cantik dan seksi banyak, yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Jaga sholat kita di awal waktu. Bismillah, perubahan dimulai dari sholat kita. Sholat itu bahasanya mendirikan. Ketika kita mendirikan sholat, yang jauh terasa dekat, yang gak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil jadi sangat memungkinkan. Dari yang hilang dari kita didatangkan untuk kita. Sejatinya seorang mukmin ketika diberikan ujian, dia senantiasa bersabar, yang dengan sabarnya itu membuat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika diberikan kenikmatan, dia bersyukur, yang dengan syukurnya itu membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugilah orang yang ketika diuji justru mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang namanya musibah. Tapi ketika seseorang diuji kemudian dia menjadi lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang senantiasa sabar. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah langsungnya akan menjadi pelindung-pelindung kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Siapa yang akan kita minta pertolongannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang mampu menolong kita? Siapa yang mampu menjamin hidup kita? Siapa yang mampu menjamin kebahagiaan kita kalau kita tidak berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Semoga setiap pengorbanan kita, air mata, keringat, darah sekalipun, harta yang dikeluarkan, Allah akan ganti dengan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.